Pengacara New York, Undang-Undang Perlindungan Falun Gong merupakan pukulan berat bagi PKC. Seperti telah dilaporkan sebelumnya, dalam pemungutan suara yang bersejarah dan bulat, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat telah mengesahkan Undang-Undang Penghentian Pengambilan Organ Secara Paksa tahun 2025 dan Undang-Undang Perlindungan Falun Gong, yang menandai tonggak penting dalam respons Amerika terhadap penganiayaan Partai Komunis China terhadap praktisi Falun Gong. Undang-undang ini mengamanatkan sanksi hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengambilan organ secara paksa dan penindasan sistematis, tindakan yang secara luas dianggap mencerminkan persatuan rakyat Amerika dalam menentang kekejaman hak asasi manusia dan sebagai dukungan hukum terhadap komunitas Falun Gong. Undang-undang ini, yang diperkenalkan oleh anggota Kongres dari Partai Republik, Scott Perry dari Pennsylvania, mengarahkan pemerintah AS untuk mengambil langkah konkret guna menghentikan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan PKC, khususnya pengambilan organ dari praktisi Falun Gong yang ditahan. Undang-undang ini juga menetapkan hukuman hukum bagi individu yang melakukan atau membantu tindakan tersebut. Berbicara di hadapan Kongres sebelum pemungutan suara, Perry mendesak para anggota legislatif untuk bersatu mengecam kampanye brutal PKC. Ia menyatakan, Amerika Serikat akan selalu membela sejati, baik, dan sabar, merujuk pada 3 prinsip utama Falun Gong. Pengacara asal New York, Ye Ning, menekankan bahwa persetujuan bulat DPR tidak hanya mewakili kehendak pemerintah AS, tetapi juga suara kolektif rakyat Amerika. Ia mencatat bahwa anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat dengan perwakilan berdasarkan jumlah penduduk. Itulah mengapa disebut sebagai rumah rakyat. Suara bulat tanpa satupun penolakan mengirimkan sinyal yang jelas, ini bukan hanya sikap pemerintah, tetapi juga suara para pemilih yang mengirim para anggota parlemen ini ke Washington. Ini adalah ekspresi moral yang langka dan kuat, ujar Ye. RUU pendamping telah diperkenalkan di Senat oleh Senator Partai Republik dari Texas, Ted Cruz, dan sedang menunggu pemungutan suara. Setelah disahkan, undang-undang ini akan dikirim ke Presiden Donald Trump untuk ditandatangani dan secara resmi menjadi hukum federal. Sejak PKC melancarkan penganiayaan besar-besaran terhadap Falun Gong pada tahun 1999, Kongres AS secara konsisten menunjukkan dukungan bipartisan terhadap kelompok spiritual yang dianiaya ini. Pada tahun yang sama, anggota Kongres senior Chris Smith memperkenalkan resolusi bersama DPR No. 218 yang menyerukan Beijing untuk mengakhiri kampanye penindasan tersebut. Selama bertahun-tahun, DPR telah mengesahkan berbagai resolusi yang mendesak PKC untuk membebaskan praktisi Falun Gong yang dipenjara dan menghentikan praktik pengambilan organ secara paksa. Namun, seperti yang dikatakan Ye Ning, resolusi-resolusi tersebut hanya memiliki bobot simbolis dan tidak memiliki kekuatan hukum. Sebaliknya, undang-undang baru ini akan menjadi hukum federal yang mengikat dan memperkenalkan sanksi yang dapat ditegakkan. Ye mengatakan, ini adalah titik balik. Jika para pelaku masuk ke Amerika Serikat, mereka sekarang dapat ditangkap, diadili, dan dihukum berdasarkan hukum federal. RUU ini juga menetapkan sanksi keuangan, larangan visa, serta pembatasan kerjasama akademik dan medis yang melibatkan transplantasi organ. Pesannya jelas dan tak terbantahkan. Setelah undang-undang ini berlaku, PKC akan waspada, tambahnya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pengesahan RUU ini adalah hasil dari lebih dari 2 dekade advokasi tanpa henti dari para praktisi Falun Gong di seluruh dunia. Keyakinan dan keberanian mereka yang tak tergoyahkan, menurut pengacara tersebut, telah membangkitkan kesadaran internasional. Ye mengenang, saya sendiri telah menangani beberapa kasus ini di China. Di bawah kondisi penindasan ekstrim, penyiksaan, pengambilan organ secara paksa, dan pemusnahan fisik, banyak praktisi Falun Gong berisiko ditangkap berulang kali dan dijatuhi hukuman penjara yang lama. Namun mereka tetap tidak gentar, terus membagikan 9 komentar tentang Partai Komunis dan materi klarifikasi fakta. Kekuatan sejati dari undang-undang ini tidak hanya terletak pada hukuman yang diberikannya, tetapi pada kemampuannya membangkitkan hati nurani moral dunia. Signifikansinya dalam membangunkan kemanusiaan jauh melampaui sanksi yang diberlakukan, ujar Ye. Dalam beberapa tahun terakhir, PKC telah berupaya memperluas kampanye penindasannya keluar perbatasan China. Taktik mereka termasuk mengirim agen untuk melecehkan dan mengancam Sen Yun Performing Arts di Amerika Serikat, menjalankan kampanye disinformasi melalui media dan online untuk mencemarkan Falun Gong, serta memanfaatkan sistem hukum AS untuk mengajukan gugatan hukum yang tidak berdasar, strategi yang oleh sebagian orang disebut sebagai perang hukum. Dalam konteks ini, Ye Ning percaya bahwa waktu dan suara bulat DPR memberikan pukulan langsung dan tegas terhadap upaya penindasan global PKC. Setelah diberlakukan, undang-undang ini akan memberi wewenang kepada pemerintah AS untuk membekukan aset para pelaku yang berbasis di AS, melarang mereka masuk ke negara tersebut, mencabut visa yang ada, dan menjatuhkan sanksi finansial.